agahata uri gamana jiwo jimota jiwo hirata. Have you ever heard these songs, guys? Yes, this song's love scenario from Icon. But the question is, can you mention one traditional song from your region? Penemu lampu aja berhasil di percobaan kesekiannya. Jadi kalian lo baru ngelakuin hal yang sedikit, baru mencoba sedikit. Jadi tetap usaha sampai kalian dapatkan apa yang kalian mau. Do the best and let get the rest. Kita usaha aja, usaha dulu, yakinkan semuanya. Kalau udah kita usaha, yakinkan semuanya ke Allah, karena Allah is the best planner. Yes, of course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri, ketemu lagi dengan saya Sofia Mufliha Zenati dalam podcast Maris. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan narasumber fenomenal dan siswa berprestasi SMA Negeri Jember, Rafaifa Alilatul. Beri tepuk tangan buat Rafaifa. Hai Kak Rafaifa. Hai. Jadi kita sudah dengar beberapa berita nih tentang kakak di berprestasi di bidang bahasa Inggris. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan nih kakak suka sama bidang bahasa Inggris? Saya sih udah mulai suka bahasa Inggris itu dari kelas 2 MI. Pas saya dipaksa sama gurunya saya. Oke, kelas 2 MI itu benar-benar masa-masa paling masih kecil, iya, masih sekolah dasar, berarti masih berkesan dan terkenal banget ya? Banget sih. Pertanyaan selanjutnya nih, mengapa kakak suka dengan bahasa Inggris? Karena menurut saya bahasa Inggris tuh beda dari yang lain. Kayak gak semua orang itu bisa belajar bahasa Inggris, tapi semua orang kalau mau belajar pasti mereka bisa. Oh, seberapa penting bahasa Inggris menurut kamu? Penting, karena kita mau melakukan apapun itu harus dengan bahasa Inggris. Apalagi sekarang itu bahasa Inggris kan menjadi bahasa internasional. Of course itu pasti dibutuhkan oleh semua. Iya. Dan bahasa Inggris itu pasti menjadi alat ya kak? Iya, pastinya. Terus siapa sih kira-kira seseorang yang membuat kakak suka bahasa Inggris dari kelas 2 MI? Ada salah satu guru saya di MI namanya Bu Devi. Oh, Bu Devi. Dia sangat berkesan buat saya karena udah bikin saya suka sama bahasa Inggris. Kalau boleh tahu, apa aja yang pernah Bu Devi ajarin ke kakak sampai kakak sekarang suka sama bahasa Inggris? Banyak sih, dari cara menghafal vocab, cara speech. Karena saya dari kelas 2 MI udah diajarkan gimana caranya speech deliver ke orang-orang gitu. Berarti emang dari MI udah belajar buat ngomong di depan umum. Ya. Jadi emang harus terbiasa ya dari kecil. Ya. Keren banget. Teman-teman yang di rumah bisa dicontoh nih salah satu narasumber kita. Selanjutnya, pengalaman apa yang menurut kamu paling berkesan dalam belajar bahasa Inggris dari kecil? Pengalamannya sih banyak, tapi yang paling berkesan itu waktu saya dipaksa di kelas 2 MI buat ikut salah satu acara besar di sekolahnya saya. Dan itu pun pertama kalinya saya disuruh speech masih kecil, kelas 2 MI, di depan banyak orang. Kayak ini pengalaman pertama pakai bahasa Inggris lagi. Wow, keren banget. Perlu diacungi jempol sih buat Kak Rafaifa. Karena pastinya susah nggak sih Kak buat ngomong di depan umum? Nervous nggak untuk pertama kali? Nervous banget karena itu karena saya orangnya bukan orang yang nge-show ke orang-orang gitu. Berarti lebih cenderung buat introvert. Iya. Tapi dan gitu keren sih, soalnya bisa ngelawan introvert untuk jadi seseorang yang bisa juara lomba-lomba. Karena dipaksa, terpaksa, jadi kita terbiasa. Keren. Not nih, quotes terpaksa terbiasa. Terus kalau boleh tahu nih, sekarang sudah menginjak kelas 11 ya Kak? Iya.
apa aja prestasi yang berhasil kamu raih di kelas 11 ini? Kurang lebih ada 3 prestasi. Wow, beri tepuk tangan dulu buat narasumber kita nih. Keren banget. Teman-teman yang di rumah penasaran nggak apa aja prestasi yang udah diraih sama Kak Rafifa? Pastinya selama dari kelas 10 banyak banget prestasi yang udah diraih sama kakak ini. Apa aja nih kalau boleh tahu Kak prestasi yang udah kakak raih di SMA? Kurang lebih ada 3 prestasi sih. Keren, dari kelas 10 ya? Iya, dari kelas Wow, 10. keren banget gak sih teman-teman untuk jadi seseorang yang udah dapet 3 prestasi dalam kurang lebih 1 tahun ya Kak? Iya. Wow, keren banget, perlu diacungi jempol. Apa aja nih kalau boleh tahu prestasinya? Yang pertama itu juara 2 di Kebumen. Yang kedua tuh juara 2 lagi di acara Bahana Muharram. Dan yang ketiga itu harapan 1 di Universitas Abdurrahman Saleh. Wow, 3 dalam waktu kurang dari setahun. Kurang dari It's so setahun. good banget sih. Menurut aku kayak keren gitu Kak. Dari seseorang yang introvert yang belum bisa deliver, dari seseorang yang extrovert dan bisa perform, itu keren banget. Perlu untuk diacungi jempol dan untuk menginspirasi kita semua sih teman-teman. Menurut kakak nih, pastinya banyak banget prestasi-prestasi yang membutuhkan perjuangan, membutuhkan tidak tidur. Menurut kakak, dari 3 prestasi itu mana nih yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu yang pertama sama yang terakhir. Kenapa nih kalau boleh tahu? Karena yang pertama itu saya gak nyangka kalau saya ini bakal masuk ke final. Wow. Dan itu pun hafalan cuma dalam waktu sehari, kurang dari sehari. Apa? Itu sesuatu yang benar-benar harus diapresiasi sih. Soalnya ngafalin itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Bener nggak sih teman-teman? Jadi kayak gimana nih? Kok bisa ngafalin dalam waktu sehari? Tips buat teman-teman di rumah. Itu lagi sih tadi terpaksa dan terbiasa. Karena Keren. itu. Dan jadi saya juga punya tanggung jawab kan di situ. Karena itu saya harus memegang tanggung jawab itu. Wow. Berarti itu first time dapat achievement ya? Iya, first time dapat achievement dalam waktu sehari juga ngafalinnya. Ternyata alhamdulillah dapat. Wow. Teman-teman, kayak kita perlu tahu nggak sih gimana nih Kak Rafifa ngafalin 1 teks dalam waktu kurang dari sehari apa sehari pas? Kurang dari sehari. Kurang dari sehari. Perlu tips nggak sih? Gimana nih Kak mindset biar tetap kita pede walaupun hafalannya nih cuma kurang dari sehari? Kalau saya itu percaya aja sama diri sendiri, kayak yakin kalau kalian itu bisa. Insya Allah ada Allah yang nemenin kita. Jadi Wow. jangan khawatir. Emang harus perlu tawakal ya Kak? Ya harus. Yang tadi kan ada 2 nih. Tadi yang pertama sama yang terakhir. Kalau yang terakhir kalau boleh tahu itu kesan apa sih yang membuat kakak itu benar-benar ngerasa itu yang pertama dan terakhir itu paling berkesan? Yang terakhir itu karena lomba offline dan sama teman-teman saya juga, jadi kayak lebih dapet aja feel-nya. Apa sih yang ngebuat kakak itu kayak nge-feel offline gitu? Itu pertama kalinya kita offline dan bareng-bareng sama teman-teman saya juga. Tapi di situ kita kayak udah minder duluan, soalnya ada beberapa sekolah yang dalam tanda kutip kita takutin gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah kita yang menang dan Wow. pihak dari sekolah itu ada beberapa, tapi ya alhamdulillah diborong kita semua. Wah, give applause nih buat Kak Rafifa. Terus kan tadi ya di offline nih. Berarti selama sebelum-sebelumnya lombanya online terus ya Kak? Iya, online terus karena kebanyakan sekarang lomba itu online. Jadi kita terpaksa untuk online dulu. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah, jangan pernah minder ya buat lomba di online ya. Buktinya Kak Rafifa ini berhasil buat meraih prestasinya walaupun di online. Kalau boleh tahu yang pertama itu online di mana ya Kak? Online di Kebumen. Nah, buat teman-teman di rumah nih, berarti kita emang nggak boleh minder ya Kak, kalau walaupun lombanya offline apa online gitu ya. Iya. Buktinya nih guys, Kak Rafifa ini berhasil buat meraih prestasi pertamanya di bidang speech di online. Kenapa sih? Kenapa bisa kakak itu tetap yakin walaupun itu online dan untuk dapat juara? Ya karena saya sudah berusaha, saya pikir saya sudah berusaha semampu saya. Jadi
saya serahkan semuanya sama Allah, dan akhirnya ya alhamdulillah dari dukungan orang-orang juga, doa orang-orang juga, ya saya bisa dapet di lomba ini. Wow, keren banget sih guys. Patut untuk diinspirasi dan dipanuti. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang dalam tanda kutip online itu susah nggak sih Kak? Susah pastinya, karena ada banyak orang yang ikut dalam lomba itu, apalagi online. Jadi gak cuma 1 atau 2 orang, bisa jadi lebih dari 60-an. Oh iya, kan kalau online pasti take video nih. Ya, Itu ada kendala gak dalam take video tersebut? ada Kalau banyak. boleh di-spill dong sama teman-teman di rumah. Apa aja nih yang buat Kakak sampai wow gitu dengan prestasi pertama di online itu? Kendalanya itu karena waktu itu dalam waktu kurang dari sehari ya, jadi banyak yang lupa. Waktu Iya. take video itu berapa kali take video ya? Kayaknya lebih dari 10 kali. Kayak awalnya sih udah minder karena udah 10 kali tapi udah banyak salahnya. Ya udah deh, di akhir 10 ke take 10 itu saya udah Pak, stop. Ini aja yang dikasih ke Jurinya. ini jurinya, tapi ya alhamdulillah. Wow, berarti orang-orang really appreciated banget sih. Harus diapresiasi banget usaha Kak Rafifah ini buat dapetin first achievement-nya. Kalau boleh tahu juga nih, dari video-video tag tersebut pernah nggak kebesit perasaan kalau capek gitu tuh? Pernah nggak? Pastinya teman-teman di rumah juga penasaran nggak sih kalau misalnya udah usaha kenceng banget terus capek karena emang usaha itu masih belum berpihak sama kita. Pernah nggak kayak gitu? Capek, pastinya capek. Sebelum saya mendapatkan kejuaraan yang pertama ini, saya udah mengalami kekalahan berkali-kali, dan itu ya ada rasa capek, kayak pengen udah deh, kayak gak mau coba lagi, tapi akhirnya disemangatin lagi sama orang-orang, jadi ada semangat lagi buat ikut lomba-lomba itu. Emang harus bener-bener usaha-usaha lagi ya? Pasti usaha itu harus. Pastinya dalam perjuangan kakak, dalam berlomba, dalam meraih prestasi, siapakah sosok yang paling berpengaruh dalam perlombaan ataupun kegiatan yang buat kakak bener-bener berkesan? Boleh diceritain sama teman-teman yang di rumah. Ada salah satu guru saya yang sangat berarti buat lomba ini, itu Mr. Septian Iwanis Amir. Seberapa berpengaruhnya beliau sampai membuat kakak menjadi seseorang yang berprestasi sekarang? Sangat berpengaruh karena beliau itu ngasih banyak hal ke saya, entah itu how to be a good speaker atau best motivator. Wow, berarti beliau ini gak cuma mengajarkan kakak buat deliver speech ya? Ya, Apa aja yang kakak dapat nih selama menjadi murid Mr. Septian? Kalau boleh di-spill sama teman-teman di rumah. Mr. Tian itu pasti sering bilang setiap perlombaan kayak, kamu tuh jangan ngeliat lombanya, kamu jangan ngeliat kejuaraannya, kamu jangan lihat menang atau enggaknya, tapi ngeliat gimana cara kamu berprogres di situ, cara kamu berjuang, cara kamu mendapatkan lomba itu tuh kayak apa. Pasti ada pelajaran, meskipun kamu tuh gak menang di lomba itu, tapi pasti ada aja hal yang bisa diambil dari perlombaan itu. Benar-benar memberikan sesuatu yang memotivasi berarti ya. Jadi teman-teman, Kak Rafifah ini juga bukan hanya seorang murid. Jadi tuh Kak Rafifah pasti ngerasa gimana ya, ada sesuatu yang berbeda pasti ya Kak. Pastinya, karena More than student pasti. iya, karena kayak saya seperti- dan Sertian itu saya ngira saya bisa dibilang deket. kayak bapak dan anak ya. Saya mikirnya seperti itu. Saya merasa saya dan Sertian itu seperti anak dan bapak di sekolah. Berarti seperti ayah yang bukan di rumah Iya. gitu ya. Jadi teman-teman juga kita harus benar-benar hormat nih sama guru, sama orang tua, karena apa yang Kakak Rafifah lakukan sekarang itu pasti berdampaknya yang baik gak sih Kak? Iya. Pasti akan balik ke kita sendiri ya teman-teman. Kalau boleh tahu nih Kak, apa aja biasanya kalau Mister ngelatih tuh? Mister itu sering ngelatih ya how to good deliver. Kayak gimana sih cara kamu menyampaikan speech
kamu tuh kayak speech harus ngena ke orang. Beliau mesti bilang kayak gitu. Kayak gak cuma menyampaikan aja, tapi pesan itu harus sampai ke orang-orang yang disampaikan. Berarti harus benar-benar jadi apa ya? Benar-benar speaker yang baik, yang dilihat sama orang ya. Iya. Harus jadi center ya. Terus Kak, pernah nggak sih Kakak ada perasaan untuk kayak gak enak ke guru sendiri tuh, pernah nggak? Kalau boleh diceritain sama teman-teman di rumah nih. Ada, pasti ada. Saya ngerasa kayak ada suatu hari kayak saya tuh ngerasa ini bukan harusnya saya ngelakuin ini ke beliau. Jadi saya kayak kepikiran gitu karena beliau itu orang yang berdampak buat saya. Kalau saya melakukan kesalahan, pasti akan berdampak balik juga ke saya. Emang seberpengaruh itu ya berarti ya? Sepengaruh itu. Sampai Kakak mikir dan overthinking ya Kak? Iya, overthinkingan sih. Iya, karena emang wajar sih buat Kakak dan teman-teman di rumah, pasti wajar nggak sih kalau kita punya masalah terus kita malah mikir, kita overthinking, itu emang sesuatu yang wajar. Tapi tips gimana nih buat teman-teman di rumah biar kita nggak overthinking banget tuh? Kalau saya tuh tipe orang yang kalau udah overthinking, saya tuh mencari kesibukan. Jadi saya mencari kesibukan yang ya sekiranya saya udah bukan lupa, kayak menyingkirkan sebentar rasa overthinking saya. Berarti mengalihkan overthinking itu dengan kegiatan yang lain ya? Kan tadi sudah di-spill nih juara-juaranya. Kira-kira selain ekskul public speaking, apa ekskul yang Kakak ikutin juga? Saya ikut ekskul TOEFL dan juga Pramuka. Dari kedua itu juga pasti ada pengalaman berkesan. Coba ceritain ke teman-teman di rumah nih, gimana, seberkesan apa TOEFL dan Pramuka juga? Kalau TOEFL kan lebih kayak ke soal dia kayak. Jadi emang kita harus benar-benar siap buat mikir sih. Dituntut untuk mendapatkan nilai yang bagus. Iya. Yang kita itu bukan nggak bisa, kayak masih progres itu masih gitu. Pelan-pelan. Iya. Kalau di Pramuka sih lebih ke temennya ya, kayak di Pramuka kan banyak temennya, jadi saya tuh belajar banyak hal di Pramuka. Jadi Kak Rafifa ini teman-teman, selain kakaknya ikut public speaking yang deliver speech ya Kak, juga ikut TOEFL yang emang ngefokusin di materi grammar. Buat bantu banget gak sih kalau buat teks Kak? Bantu banget. Karena susunannya gitu ya? Iya, karena susunannya, karena grammarnya. Jadi karena saya ikut TOEFL juga, ya sedikit-sedikit lah bisa buat membantu teks. Ya. Kalau Pramuka ini berarti bener-bener have fun, adventure sih. Iya, adventure banget. Kayak pengalaman untuk ke alam gitu ya. Terus kan kakak juga ikut 3 ekskul nih, pasti sibuk dan super banget, padat banget gak sih teman-teman? Juga apa organisasi yang kakak ikutin selain 3 ekskul tersebut? Organisasi majalah Nuris sama pengurus bahasa. Berarti ada 5 3-nya ekskul ya, 2 organisasi. Gimana caranya biar tetap balance antara ekskul, organisasi? Misal kayak keduanya pas rapat gitu, gimana nih Kak? Kita harus lihat dulu rapat itu, di salah satu rapat itu mana yang lebih penting. Kalau misal saya ikut di ada rapat MN dan juga ada rapat bahasa, lihat dulu mana yang lebih penting. Kalau emang yang di MN tidak begitu penting dan di bahasa lebih penting, kita memilih untuk yang ikut bahasa. Kita harus memprioritaskan yang penting terlebih dahulu. Berarti buat teman-teman manajemen waktu penting. Jadi di antara organisasi dan ekskul emang harus benar-benar bisa milah-milih ya untuk gimana yang harus diprioritaskan gitu ya. Sebagai anggota pengurus bahasa, jabatannya kalau mau di-spill nih teman-teman apa nih? Jabatannya info lomba. Jadi teman-teman kalau di Nuris ini ada itu yang namanya info lomba. Info lomba itu tugasnya apa aja nih? Info lomba itu tugasnya buat ngasih info ke anggota bahasa kalau emang ada lomba atau apapun itu, dan juga yang lebih menyebutkan lagi itu
ini sih, ngedaftarin anak-anak yang lomba. Dan itu pun nggak cuma 1-2, bisa 50 ya. Jadi emang harus bener-bener ya Allah nganu laptop gitu tuh ya, bener ya. Jadi guys, selain menjadi seorang juara, berarti Kak Rafaifa ini berperan penting dalam orang yang juga jadi juara. Jadi ngedaftarin gitu ya. Iya. Jadi emang bener-bener padat dan sibuk. Karena di Nuris ini, Infolam itu terkenal dengan kepadatan dan kesibukan, bener gak? Bener banget. Terus tadi kan sudah di review lagi nih, diwawancarai tentang seseorang yang berpengaruh. Balik lagi nih ke topik itu. Ada nggak kesan pesan buat teman-teman, buat orang tua, atau buat guru yang udah berpengaruh penting dalam kehidupan kamu saat ini? Pesannya buat orang tua terutama, terima kasih karena mendidik saya sampai saat ini, sampai saya bisa ada di titik ini. Karena tanpa perjuangannya beliau, tanpa ajaran dari beliau, saya tidak mungkin menjadi yang seperti ini. Dan terima kasih juga buat Mr. Septiani Wadis Amir, khususnya buat beliau. Terima kasih dan mohon maaf kalau pasti saya ada banyak salah ke beliau. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih banyak, karena tanpa beliau, tanpa ajaran beliau, saya juga tidak akan bisa menjadi alila yang seperti ini. Dan saya juga terima kasih sama orang-orang yang di sekitaran saya, anak kamar saya, Mr. 9, dan teman-teman dekat saya, dan orang-orang yang setia ngasih support ke saya. Dan itu sangat-sangat berpengaruh, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Meskipun itu kayak hanya kata ya, kayak cuma bilang semangat Alila, kayak itu berarti banget buat saya. Kayak nggak bisa digambarin ya seberapa beruntung buat ketemu sama orang-orang baik ya Kak. Sangat banyak orang-orang baik yang ada di sekitarnya saya, dan saya ngerasa alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Wow. Pastinya sudah melewati masa-masa yang paling sulit ya. Dan ini belum seberapa sih sebenarnya. Dan belum sampai, kalau digambarin ini sudah sampai final belum nih? Belum. Masih perjalanan ya? Masih perjalanan. Buat teman-teman di rumah yang sama-sama nonton podcastnya Kak Rafaifa, ada gak pesan buat teman-teman yang lagi nonton sekarang? Atau quotes gitu? Semangat dan tetap usaha. Kalau kalian gagal, coba lagi. Jangan merasa bosan karena satu atau 100 kali. Karena penemu lampu aja berhasil di percobaan kesekiannya. Jadi kalian baru ngelakuin hal yang sedikit, baru mencoba sedikit. Jadi tetap usaha sampai kalian dapatkan apa yang kalian mau. Dan quotes dari saya sih, ini moto hidup saya. Wow. Do the best and let get the rest. Kita usaha aja, usaha dulu, yakinkan semuanya. Kalau udah kita usaha, yakinkan semuanya ke Allah, karena Allah is the best planner. Yes, of course. Jadi teman-teman di rumah perlu diapresiasi juga nih seorang Kak Rafaifa Alilatul yang dulunya benar-benar dari masa-masa yang sulit, walaupun sekarang masih agak sulit ya Kak. Agak sulit, berhasil ngelewatin tahap-tahap buat dapat 3 prestasi. Emang perlu diacungi jempol dan diberi tepuk tangan sih. Karena emang sesulit itu ya Kak. Sesulit itu, dan saya ngerasa saya hadir di sini kayak saya tuh belum cocok di sini gitu. Jadi saya akan lebih berusaha lagi. Perjalanan saya belum sampai di sini, masih ada banyak pengalaman yang belum saya rasakan. Jadi buat teman-teman di rumah, pesannya dari Kak Rafaifa tadi, jangan lupa tetap diingat dan tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena pasti penting ya Kak buat kehidupan, terutama buat siswa SMA ya. Penting, sangat penting sekali. Udah gak kerasa waktunya sudah begitu panjang kita menemani Kak Rafaifa dan saya Sofia. Buat teman-teman di rumah, tetap nonton podcast Maris. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.